Di rumah aku seperti anak tiri, sedangkan di rumah mertua dijadikan tuan putri. Namaku Amira, seorang wanita berusia 24 tahun yang telah menikah dengan pria bernama Arya, 29 tahun. Dari luar, mungkin hidupku terlihat seperti kisah yang sempurna, seorang wanita muda yang telah membangun rumah tangganya sendiri. Tapi jika orang-orang tahu bagaimana masa kecilku, mungkin mereka akan mengerti mengapa hatiku penuh dengan luka yang tak kasat mata. Sejak kecil, aku selalu merasa seperti orang asing di dalam keluargaku sendiri. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa aku hanyalah bayangan di rumah itu. Ada, tapi seolah-olah tidak pernah benar-benar diakui keberadaannya. Ibuku, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, justru menjadi sumber luka terbesarku. Ia selalu memihak kakak laki-lakiku, Bagas, dalam segala hal. Baginya, Bagas adalah segalanya, sementara aku hanyalah seseorang yang kebetulan lahir di keluarga ini. Aku masih ingat jelas bagaimana setiap kali aku bertengkar dengan Bagas, meskipun aku yang menangis karena kesakitan, ibuku akan tetap membelanya tanpa ragu. Jika Bagas merebut mainanku, ibuku hanya akan berkata, "Kakakmu laki-laki, Amira, kamu harus mengalah." Jika Bagas memukulku, aku yang justru dimarahi. "Jangan manja. Kakakmu tidak sengaja. Kamu pasti yang membuatnya marah duluan," katanya dengan nada dingin. Aku pernah berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin aku memang anak yang sulit. Tapi semakin aku tumbuh dewasa, semakin aku menyadari bahwa perlakuan itu nyata. Aku seperti tidak pernah cukup baik di matanya. Aku belajar untuk menelan semua keluh kesahku sendiri, karena aku tahu tidak akan ada yang mendengarkan. Aku belajar bahwa di rumahku sendiri, aku hanyalah seorang tamu yang tidak diinginkan. Lalu ada ayahku, sosok yang seharusnya menjadi pelindungku. Namun, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu larut dalam dunia yang seakan tidak memiliki ruang untukku. Jika aku datang kepadanya, berharap mendapat sedikit perhatian atau kasih sayang, yang kudapat hanyalah anggukan singkat atau gumaman tanpa makna. "Ayah sibuk, jangan ganggu," katanya setiap kali aku mencoba bercerita tentang betapa aku merasa tersisih. Jadi aku berhenti berharap. Aku berhenti meminta. Aku berhenti berbicara. Aku hanya menerima semua perlakuan itu tanpa suara. Aku tumbuh dalam keheningan yang menyakitkan, dalam kesepian yang tak terlihat. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bagian dari keluarga ini? Apakah aku pernah dicintai? Ataukah aku hanya kesalahan yang tidak pernah mereka harapkan? Setiap malam, aku menatap langit-langit kamarku, bertanya pada diri sendiri, apakah akan ada seseorang di dunia ini yang benar-benar melihatku, bukan hanya sekadar melihat tubuhku, tetapi benar-benar melihat aku sebagai manusia yang butuh dicintai? Aku ingin tahu, apakah aku akan menemukan tempat di mana aku bisa merasa berarti? Aku tidak tahu kapan luka ini akan sembuh. Yang aku tahu, aku membawa luka itu bersamaku kemanapun aku pergi. Aku masih bisa mengingat dengan jelas, seolah kejadian itu baru terjadi kemarin. Bau tanah kering bercampur debu, suara dedaunan yang berbisik ditiup angin sore, serta kelereng warna-warni yang berkilauan di bawah sinar matahari. Aku dan Bagas sedang bermain kelereng di halaman rumah. Seperti biasa, hari itu, untuk pertama kalinya, aku menang. "Ya, aku menang," seruku gembira. Tanganku terangkat ke udara. Aku hampir tidak percaya bahwa aku benar-benar bisa mengalahkan Bagas, kakakku. Wajahku berseri-seri, dadaku membusung bangga. Namun, ekspresi Bagas berubah dalam sekejap. Senyum yang tadi masih terukir di wajahnya langsung memudar, berganti dengan kerutan tajam di dahinya. Matanya menatapku penuh amarah. "Kamu curang," bentaknya tiba-tiba. Aku terhenyak. "Apa? Aku nggak curang. Aku main jujur," jawabku, berusaha menjelaskan. Tetapi Bagas tidak mau mendengar. Tanpa peringatan, tangannya yang kekar untuk anak seusianya mendorongku keras. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku terhempas ke tanah. Sakit.
Lututku tergores batu-batu kecil, dan aku bisa merasakan perih yang tajam menjalar di kulitku. Aku mencoba bangkit, tetapi sebelum sempat berdiri, Bagas sudah meraih segenggam pasir dan melemparkannya ke wajahku. Aku terbatuk, berusaha mengusap mataku yang perih terkena butiran pasir. Air mataku bercampur debu, membuat pandanganku buram. "Bagas, kenapa kamu pukul adikmu?" Suara itu datang dari arah pagar. Aku mengenali suara itu. Tanteku. Dia berjalan mendekat dengan wajah terkejut. Matanya menatapku yang masih tergeletak di tanah. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. "Ayo, sini, tante bantu," katanya lembut, lalu membantu mengangkatku. Tangannya dengan hati-hati menyeka pasir dari wajahku. Aku meringis saat lututku berdarah. "Kita ke dalam. Tante akan bilang ke ibumu," katanya lagi. Aku mengangguk pelan. Hatiku lega. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatku, yang memperhatikan lukaku, yang peduli padaku. Mungkin kali ini ibu akan melihat bahwa aku tidak bersalah. Mungkin kali ini, keadilan akan berpihak padaku. Setelah masuk ke dalam rumah, tante langsung menemui ibu yang sedang duduk santai di ruang tamu, menyeruput teh hangatnya dengan wajah yang tenang. Aku berdiri di belakang tante, masih memegangi lututku yang berdarah. "Kak, tadi aku lihat Bagas dorong Amira sampai jatuh. Ini lihat lututnya luka," kata tante. Suaranya terdengar sedikit menahan marah. Jantungku berdebar. Aku menatap wajah ibu, menunggu reaksinya. Aku ingin melihat ekspresi khawatir, ingin mendengar suaranya yang menegur Bagas, ingin merasakan pelukannya yang hangat. Tapi yang aku dapatkan justru sebaliknya. Ibu meletakkan cangkir tehnya dengan kasar, menatapku dengan tajam. Tatapan yang penuh kejengkelan, seolah aku adalah masalah yang tidak pernah ada habisnya. "Kamu lagi. Ada-ada saja." Suaranya meninggi. Aku terkejut. "Tapi, Bu, aku nggak salah," kataku. Suaraku bergetar. Ibu menghela napas panjang, lalu menoleh ke tante. "Ah, anak ini memang begitu. Cengeng, suka cari perhatian." Hatiku mencelos. Aku merasakan dadaku sesak. Aku ingin membela diri, tapi bibirku terasa keluh. "Tapi, Kak, Bagas tadi yang dorong dia. Aku lihat sendiri." Tante masih berusaha membelaku. Namun, ibu justru menatapku dengan lebih tajam. "Dengar, Amira, kamu tahu kakakmu itu nggak suka kalah. Kenapa sih kamu nggak bisa mengalah? Kenapa selalu bikin masalah?" Aku merasakan dadaku seperti diremas. Air mataku mulai jatuh, tapi aku buru-buru menyekanya. Aku tahu, ibu tidak suka melihatku menangis. "Tapi Bu, aku cuma menang main kelereng," terus Bagas. Pelah, aku terdiam. Pipi kananku terasa panas. Ibu baru saja menamparku. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Tak percaya. "Jangan membantah. Kakakmu laki-laki. Kamu perempuan. Kamu harus belajar mengalah." Suaranya begitu tajam, menusuk sampai ke tulang. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan isakan yang ingin pecah. Aku menoleh ke tante, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya diam. Mungkin dia juga tahu, ibu tidak akan mendengarkan siapapun jika sudah memihak Bagas. Aku merasakan tubuhku melemas. Dari balik pintu, aku bisa melihat Bagas berdiri di sana, menatapku dengan seringai kemenangan. Dia tahu, tidak peduli apa yang terjadi, ibu akan selalu membelanya. Hatiku hancur. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan agar ibu melihatku. Agar ibu menyayangiku seperti dia menyayangi Bagas. Aku ingin bertanya, tapi aku tahu jawabannya tidak akan pernah memihakku. Sejak hari itu, aku semakin mengerti satu hal. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanya ada di sini, tapi aku tidak pernah benar-benar diakui. Aku selalu iri melihat teman-temanku dipeluk dan disayangi oleh ibu mereka. Aku iri melihat Rina yang selalu disambut dengan pelukan hangat setiap kali pulang sekolah.
Aku iri melihat Laila yang selalu mendapat kecupan di keningnya sebelum tidur. Aku iri melihat bagaimana ibu mereka dengan sabar mendengarkan cerita anak-anaknya, menatap mereka dengan penuh kasih, seolah-olah mereka adalah dunia bagi orang tua mereka. Sementara aku, di rumah ini, aku hanyalah bayangan. Aku ada, tetapi seolah tidak pernah benar-benar terlihat. Aku masih ingat betul suatu hari di sekolah saat wali kelasku meminta kami menggambar sesuatu yang membuat kami bahagia. Anak-anak lain dengan cepat menggambar keluarga mereka. Ada yang menggambar ayah dan ibu sedang tersenyum di ruang tamu, ada yang menggambar piknik bersama keluarga, ada yang menggambar diri mereka sedang dipeluk oleh ibu mereka. Aku memegang krayon di tanganku, menatap lembaran kertas kosong di depanku. Aku ingin menggambar ibu, ayah, dan aku. Aku ingin menggambar kami tersenyum bersama. Ingin menggambar tangan ibu yang mengusap kepalaku dengan lembut. Tapi aku tidak bisa. Karena aku tidak tahu bagaimana rasanya dipeluk oleh ibu. Aku tidak tahu bagaimana rasanya disayangi oleh orang tua sendiri. Aku tidak punya kenangan manis untuk digambar. Pada akhirnya, aku hanya menggambar sebuah rumah dengan jendela yang tertutup rapat dan seorang anak perempuan berdiri sendirian di depan pintunya. Hari itu, aku pulang dengan langkah pelan. Di tanganku ada kertas gambar yang aku bawa dari sekolah. Hatiku penuh keraguan, tetapi ada harapan kecil yang terus menggelayut di dalamnya. Saat aku tiba di rumah, ibu sedang duduk di sofa, menonton acara favoritnya di televisi. Aku berdiri ragu-ragu di sampingnya, menggenggam erat kertas gambarku. "Bu," panggilku pelan. Ibu tidak menoleh. "Bu," ulangku, kali ini lebih keras. "Apa?" jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tadi di sekolah, aku menggambar ini," kataku sambil menyerahkan kertas gambarku padanya. Ibu melirik sekilas. Matanya hanya menatap gambar itu selama beberapa detik sebelum mengangkat bahu. "Kenapa gambarnya suram begitu? Kok nggak ada ayah dan ibu?" tanyanya, tapi suaranya terdengar datar, tanpa minat. Aku menggigit bibirku. "Aku nggak tahu cara menggambar kita sedang bahagia, Bu," kataku pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Ibu tertawa kecil, tetapi bukan tawa hangat seorang ibu, melainkan tawa yang terdengar mengejek. "Dasar anak aneh," katanya sambil mengembalikan kertas itu ke pangkuanku. "Bikin gambar yang bagus kalau mau dipuji. Udah sana, jangan ganggu ibu." Hatiku mencelos. Aku menatap kertas gambar di tanganku, tiba-tiba merasa malu karena telah berharap terlalu banyak. Aku pikir, mungkin kali ini, ibu akan tersenyum dan berkata bahwa ia menyayangiku. Mungkin kali ini, aku akan mendapatkan setidaknya satu pujian kecil. Tapi tidak. Aku seharusnya sudah tahu jawabannya. Malamnya, aku duduk di kamar, memeluk lututku. Hanya suara detak jam yang terdengar, bersamaan dengan suara hatiku yang terasa semakin sunyi. Aku butuh seseorang yang bisa mendengarkanku. Aku butuh seseorang yang mengerti bagaimana rasanya menjadi aku. Akhirnya, aku memberanikan diri pergi ke kamar ayah. Aku mengetuk pintunya pelan. "Ayah." Tidak ada jawaban. Aku menghela napas, lalu memberanikan diri untuk membuka pintu sedikit. Ayah duduk di meja kerjanya. Matanya terpaku pada dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja. "Yah," panggilku lagi. Ayah akhirnya menoleh. Matanya sedikit terlihat lelah. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti seseorang yang ingin pembicaraan ini segera selesai. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu kalau aku tidak mengatakannya sekarang, aku mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian lagi. "Ayah, aku sedih," kataku. Suaraku hampir berbisik. Aku merasa sepi. Ayah menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Kenapa?" Aku menelan ludah. Ibu nggak pernah peduli sama aku. Aku selalu merasa sendiri. Aku ingin seperti teman-temanku yang dipeluk ibunya, yang bisa cerita tanpa takut diabaikan. Ayah mendengarkan,
Tapi tidak ada perubahan di wajahnya. Ia hanya duduk di sana, diam. Aku menunggu, berharap kata-katanya bisa sedikit menghangatkanku, bisa memberiku sedikit rasa nyaman. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang menghancurkan harapanku. "Lawan saja. Jangan takut," katanya singkat. Aku terpaku. "Lawan? Maksudnya apa, Ayah?" Suaraku bergetar. Aku nggak butuh disuruh melawan. Aku cuma butuh dipeluk. Aku cuma mau didengar. Tapi ayah sudah kembali menatap dokumen-dokumennya. "Ayah sibuk. Jangan lebay," katanya datar. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku berdiri di sana beberapa saat, menunggu kalau ayah akan berubah pikiran, kalau ia akan bangkit dan menarikku ke dalam pelukannya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dengan langkah berat, aku keluar dari kamar ayah, menutup pintunya pelan. Saat aku kembali ke kamar, aku berbaring dan menatap langit-langit kosong di atas kepalaku. Aku merasa hampa. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Tidak ada yang ingin mendengar tangisku. Tidak ada yang mau memahami perasaanku. Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin seseorang melihatku, menganggapku ada. Tapi sepertinya, di rumah ini, aku hanyalah sosok yang tak diinginkan. Dan sejak malam itu, aku belajar untuk berhenti berharap. Aku tumbuh, tubuhku bertambah tinggi, usiaku semakin matang. Tapi satu hal tetap sama, di rumah ini, aku tetap tidak diinginkan. Aku pikir, seiring bertambahnya usia, keadaan akan berubah. Aku pikir, setelah aku beranjak remaja, ibu akan mulai melihatku sebagai anaknya, bukan sebagai seseorang yang harus selalu disalahkan. Aku pikir, setelah aku tidak lagi menjadi anak kecil, Bagas akan berhenti memperlakukanku seperti musuh. Tapi aku salah. Di rumah ini, aku tetap menjadi bayangan. Tidak dianggap, tidak diinginkan, dan selalu menjadi kambing hitam dalam setiap permasalahan yang terjadi. Suatu sore sepulang sekolah, aku masuk rumah dengan langkah lelah. Hari itu terasa berat, seperti hari-hari sebelumnya. Aku berjalan ke ruang tamu dan melihat Bagas duduk di sofa dengan kaki terangkat ke atas meja, memainkan ponselnya dengan santai. Aku mencoba mengabaikannya dan berjalan menuju kamarku, tapi suara ejekannya menghentikanku. Amira, udah jadi anak penyendiri belum?" Suaranya terdengar mengejek, membuatku langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Aku berbalik, menatapnya dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu?" tanyaku hati-hati. Bagas tertawa kecil sambil melirik layar ponselnya. "Dengar-dengar, kamu nggak punya teman di sekolah, ya? Kasihan banget." Aku terdiam. Sial. Aku tidak tahu dari mana dia tahu itu. Tapi ya, itu benar. Aku tidak punya banyak teman perempuan di sekolah. Aku tumbuh di lingkungan yang didominasi anak laki-laki, dan sejak kecil aku terbiasa bermain dengan teman-teman Bagas. Tapi begitu kami mulai beranjak remaja, segalanya berubah. Mereka tidak lagi menerimaku sebagai bagian dari kelompok mereka. "Aku bukan teman mereka," kata salah satu teman Bagas suatu kali, dengan tatapan meremehkan. "Kamu tuh cewek, Mir. Nggak cocok main sama kami." Dan begitu saja, aku kehilangan satu-satunya lingkaran sosial yang aku miliki. Aku mencoba berteman dengan anak-anak perempuan di sekolahku, tapi aku tidak pernah benar-benar merasa diterima. Mereka punya dunia mereka sendiri, dan aku tidak pernah tahu bagaimana caranya masuk ke dalamnya. Bagas melihat ekspresi wajahku yang berubah dan semakin puas. "Jadi bener, kan? Nggak ada yang mau temenan sama kamu," katanya lagi. Aku mengepalkan tangan. "Bukan urusanmu, Bagas." Dia tertawa. "Tapi kasihan aja sih. Pantesan kamu nyebelin banget di rumah. Ternyata di luar juga nggak ada yang suka sama kamu." Darahku mendidih. "Kenapa sih kamu selalu nyari masalah sama aku?" tanyaku tajam. Bagas mengangkat bahu. "Karena aku bisa." Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosi.
Aku tahu percuma saja berdebat dengannya. Jadi aku memilih untuk pergi, melangkah cepat menuju kamarku. Tapi tiba-tiba, sesuatu menyambar pergelangan tanganku. Aduh, sakit, Bagas. Seruku kaget saat ia menarik tanganku dengan kasar. Dia terkekeh. Cemen banget sih, baru gini aja udah ngeluh. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya semakin kuat. Lepasin, Bagas. Tiba-tiba, suara ibu terdengar dari dapur. Ada apa ini? Bagas langsung melepas tanganku, membuatku sedikit tersandung ke belakang. Aku mengusap pergelangan tanganku yang memerah dan menatap ibu dengan napas terengah. Bagas kasar sama aku. Bu, kataku cepat, berharap kali ini ibu akan membelaku. Tapi ibu hanya melipat tangan di dadanya dan menatapku dengan pandangan yang sama seperti biasanya. Pandangan lelah, bosan, dan tidak peduli. Kamu mulai lagi, katanya dengan nada jengkel. Sudah berapa kali ibu bilang? Bagas itu kakakmu. Kamu harus belajar mengalah. Aku ternganga. Bu, dia nyakitin aku. Kenapa aku yang disalahkan? Ibu menggeleng. Matanya seolah menuduhku yang sebenarnya membuat masalah. Kamu itu harus belajar bersikap dewasa. Amira, jangan sedikit-sedikit ngadu. Itu kebiasaan anak kecil. Hatiku terasa hancur. Bu, aku cuma mau didengar. Tapi ibu hanya menghela napas panjang, seolah aku adalah beban yang sangat mengganggunya. Hidup ini nggak selalu adil. Amira, biasakan saja, katanya sebelum berbalik pergi, meninggalkanku dengan rasa sakit yang semakin dalam. Bagas menatapku dengan senyum puas, lalu kembali duduk di sofanya, seolah tidak ada yang terjadi. Aku berdiri di sana, menatap kosong ke arah pintu kamar ibu yang sudah tertutup. Aku ingin marah. Aku ingin menjerit. Tapi apa gunanya? Aku berjalan ke kamar dan menutup pintunya perlahan, membiarkan air mataku jatuh begitu saja. Malam itu, aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku sendiri. Aku merasa kosong. Aku tahu sejak dulu bahwa di rumah ini aku tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang yang aku inginkan. Tapi rasanya tetap menyakitkan setiap kali aku berharap, dan harapan itu dipatahkan dengan kejam. Aku hanya ingin memiliki tempat di mana aku merasa diterima. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus selalu merasa bersalah karena sekadar ingin didengar. Tapi aku sadar, di rumah ini, aku tidak punya tempat itu. Dan mungkin, aku tidak akan pernah memilikinya. Keputusan untuk kuliah jauh dari rumah bukan sesuatu yang mudah. Tapi aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Aku harus pergi. Aku harus menjauh dari tempat yang selama ini hanya memberiku luka. Ketika aku memberitahu ibu tentang keputusanku untuk kuliah di luar kota, ia menatapku dengan ekspresi datar. Kenapa harus sejauh itu? Tanyanya tanpa emosi. Kampus di kota ini juga banyak. Aku mengeratkan genggaman di surat penerimaanku. Aku ingin mandiri, Bu. Ibu mendengus, lalu melirik arah ayah yang saat itu sedang membaca koran di ruang tamu. Dengar itu? Katanya mau mandiri, katanya sambil tertawa kecil. Ayah hanya melirik sekilas, lalu kembali pada korannya. Aku tahu ia tidak akan berkata apa-apa. Bagas yang duduk di sofa ikut menimpali. Halah, paling juga nggak betah. Paling baru sebulan udah merengek pulang. Aku menggigit bibirku, menahan diri untuk tidak merespons. Aku tahu percuma saja berdebat. Di rumah ini, aku tidak pernah punya suara. Hari kepergianku tiba. Aku berkemas tanpa ada satupun anggota keluargaku yang membantuku. Tidak ada yang menawarkan diri untuk mengantarku ke terminal. Bahkan ketika aku menarik koperku menuju pintu, tidak ada kata perpisahan yang diucapkan. Aku berdiri di depan pintu, menatap mereka satu persatu, berharap, walau hanya sedikit, akan ada sesuatu yang bisa aku bawa sebagai kenangan. Tapi yang aku dapatkan hanyalah suara ibu yang berkata santai, "Jangan lupa bayar uang kos sendiri. Ibu nggak mau ribet." Hatiku mencelos. Bahkan di saat aku pergi,
Ibu tetap hanya peduli pada hal-hal yang bersifat praktis. Tidak ada doa, tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata yang menghangatkan hati. Aku menunduk dan mengangguk kecil. Iya, Bu. Lalu aku pergi. Tidak ada yang menoleh untuk melihat kepergianku. Saat aku duduk di dalam bus yang melaju meninggalkan kota itu, aku merasa dadaku terasa ringan untuk pertama kalinya. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menatap jalanan yang semakin lama semakin jauh dari tempat yang selama ini menyakitiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanku nanti di tempat baru. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa bertahan sendirian. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, apapun yang menungguku di depan, itu akan jauh lebih baik daripada yang aku tinggalkan. Kehidupan kampus terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Aku tidak perlu lagi berjalan dengan hati-hati, takut akan amarah yang tiba-tiba meledak. Tidak ada suara bagas yang mengejekku setiap kali aku melakukan sesuatu. Tidak ada tatapan tajam ibu yang membuatku merasa tidak berharga. Tidak ada kesunyian yang menusuk setiap kali aku mencoba berbicara dan tidak didengar. Di sini, aku benar-benar memulai dari nol. Dan untuk pertama kalinya, aku menemukan orang-orang yang menerimaku apa adanya. Aku masih ingat pertemuanku pertama dengan Rina, seseorang yang kelak akan menjadi sahabat pertamaku. "Hei, kamu mahasiswa baru juga?" tanyanya dengan senyum cerah di wajahnya. Aku mengangguk ragu. "Iya, aku Amira." "Aku Rina." Ia mengulurkan tangan, dan aku menerimanya dengan canggung. "Kamu jurusan apa?" "Psikologi." Rina mengangguk bersemangat. "Wah, seru. Aku sastra. Kita bakal sering ketemu deh." Aku tersenyum kecil. Aku tidak terbiasa dengan kehangatan seperti ini. Sepanjang hidupku, aku terbiasa diabaikan, direndahkan, atau dikritik. Jadi ketika seseorang bersikap ramah tanpa alasan, aku merasa canggung. Tapi Rina tidak berhenti di situ. Ia mengajakku duduk bersama teman-temannya, memperkenalkanku pada orang-orang yang baru, mengajakku makan bersama. Dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki teman yang benar-benar peduli padaku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak lagi merasa asing. Dan yang paling penting, aku tidak lagi merasa tidak diinginkan. Malam-malamku di kampus terasa berbeda dari malam-malam yang biasa aku lalui di rumah. Di rumah, aku sering duduk di kamar, merapatkan lutut ke dada sambil menahan tangis. Aku terbiasa tidur dengan hati yang berat, berharap ada seseorang yang akan datang dan berkata bahwa aku berharga, bahwa aku dicintai. Tapi di sini, di kamar kosku yang kecil, aku bisa menarik napas lega. Aku bisa duduk di balkon sambil menikmati secangkir kopi tanpa takut mendengar suara makian atau ejekan. Aku bisa berbicara dengan teman-temanku tanpa takut disalahkan atau diabaikan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku mulai belajar menikmati hidup. Aku menikmati perbincangan hangat dengan teman-teman di kantin. Aku menikmati momen-momen kecil seperti berjalan-jalan di taman kampus sambil mendengarkan musik. Aku menikmati kebebasan untuk memilih, untuk berbicara, untuk tertawa tanpa takut dipermalukan. Aku mulai merasa bahagia. Tapi meskipun aku jauh dari rumah, bayangan masa laluku tidak benar-benar hilang. Malam-malam tertentu, aku masih terbangun dengan sesak di dada, mengingat bagaimana ibu tidak pernah membelaku. Mengingat bagaimana Bagas selalu membuatku merasa kecil. Mengingat betapa sepinya aku dulu, betapa kerasnya aku berusaha agar seseorang, siapapun, melihatku, mendengarku, dan menyayangiku. Kadang aku masih bertanya-tanya, jika aku menelepon ibu sekarang, apakah ia akan bertanya bagaimana kabarku? Jika aku pulang, apakah mereka akan merindukanku? Tapi aku tahu jawabannya. Mereka tidak akan peduli. Dan itu menyakitkan. Tapi disinilah aku sekarang. Jauh dari mereka, jauh dari luka-luka itu, dan untuk pertama kalinya,
Aku bisa mengendalikan hidupku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Tapi untuk saat ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pernah kembali menjadi Amira yang dulu. Lulus kuliah seharusnya menjadi momen bahagia, tapi bagiku, itu adalah awal dari ketakutan terbesar dalam hidup. Tidak ada pesta kelulusan, tidak ada pelukan dari orang tua, tidak ada ucapan selamat yang tulus. Aku bahkan tidak yakin apakah mereka benar-benar peduli aku sudah lulus atau tidak. Aku hanya berdiri di antara teman-temanku yang sedang tertawa dan berfoto dengan keluarga mereka, sementara aku menggenggam map ijazahku dengan perasaan kosong. Aku tidak ingin pulang. Pulang ke rumah berarti kembali ke tempat di mana aku tidak pernah dianggap ada. Kembali mendengar suara ibu yang hanya peduli pada Bagas. Kembali merasakan sepi di dalam rumah yang penuh dengan orang. Tidak, aku harus bertahan. Aku harus mencari cara untuk hidup tanpa harus bergantung pada mereka. Tapi bagaimana? Aku tidak punya tabungan yang cukup untuk langsung mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku tidak punya koneksi. Aku hanya punya satu hal, hobi kecilku yang dulu selalu menjadi tempat pelarianku, membuat kue. Sejak kecil, dapur adalah tempat persembunyianku. Ketika Bagas dan teman-temannya mengejekku, aku berlari ke dapur. Ketika ibu memihaknya dan mengabaikan air mataku, aku mencari kesibukan dengan mengaduk adonan. Saat aku mencampur tepung, gula, dan mentega, aku merasa dunia di sekitarku menjadi lebih tenang. Saat aku melihat kue mengembang dalam oven, aku merasa punya kendali atas sesuatu, meskipun hanya dalam bentuk roti kecil yang harum. Dan kini, mungkin hobi kecil itulah yang bisa menyelamatkanku. Aku mulai dengan modal yang sangat kecil. Dengan sisa uang yang kupunya, aku membeli bahan-bahan sederhana. Tepung, gula, telur, mentega. Aku tidak punya mixer canggih, tidak punya peralatan mahal, hanya oven kecil di kamar kosku yang mungil. Malam-malamku dihabiskan dengan mencoba berbagai resep. Aku gagal berkali-kali. Ada kue yang bantat, ada yang terlalu manis, ada yang rasanya hambar. Aku menangis diam-diam setiap kali membuka oven dan melihat hasil yang tidak sesuai harapan. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencoba, terus memperbaiki, terus belajar. Sampai akhirnya, aku menemukan resep yang pas. Kue bolu kukus dengan tekstur lembut dan rasa manis yang tidak berlebihan. Aku mencicipinya, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum puas. Mungkin ini bisa berhasil. Aku memberanikan diri mendatangi kantin sekolah di dekat kosku. Dengan tangan gemetar, aku membawa beberapa kotak kue dan berbicara dengan pemilik kantin, seorang ibu parubaya dengan tatapan skeptis. "Bu, saya mau coba menitipkan kue di sini. Kalau laku, nanti saya setor lagi," kataku, berusaha terdengar percaya diri meski sebenarnya aku sangat gugup. Ibu itu menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu yakin kuemu enak? Banyak loh yang jualan kue di sini." Aku menelan ludah dan mengangguk. "Silakan dicoba dulu, Bu." Ia mengambil satu dan menggigitnya. Aku menahan napas. Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup berlalu sebelum akhirnya ia mengangguk kecil. "Boleh, saya coba titip dulu ya." Hatiku hampir melompat keluar dari dadaku. "Terima kasih banyak, Bu." Aku pulang dengan perasaan lega. Itu hanya langkah kecil, tapi bagiku, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Hari pertama, kuenya laris. Hari kedua, aku mulai menerima pesanan tambahan. Hari ketiga, pemilik kantin meneleponku. "Amira, kuenya bisa diperbanyak? Banyak anak-anak yang suka." Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Aku berhasil. Aku bisa bertahan. Aku bisa hidup tanpa harus kembali ke rumah yang dulu selalu membuatku merasa kecil. Tapi perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada malam-malam di mana aku menangis karena kelelahan. Tanganku pegal karena terus menguleni adonan. Mataku perih karena kurang tidur. Ada saat-saat di mana aku merasa ragu. Apakah aku bisa benar-benar hidup dari ini?
Ada hari-hari di mana kuenya tidak laku sebanyak yang kuharapkan, dan aku harus menghitung ulang uangku untuk memastikan aku masih bisa membeli bahan untuk besok. Ada saat-saat di mana aku merasa sendirian. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat satu hal, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertahan. Suatu hari, aku pulang ke kos dengan tubuh lelah setelah seharian mengantarkan pesanan. Saat aku membuka ponsel, ada satu pesan masuk dari nomor yang sangat familiar. Ibu, Amira, kapan pulang? Bagas baru dapat kerja. Kita mau makan-makan di rumah. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap ada sesuatu yang aku lewatkan. Tapi tidak ada satupun kata yang menanyakan bagaimana kabarku. Tidak ada satupun kata yang mengakui perjuanganku. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja, apakah aku butuh bantuan, apakah aku bahagia. Mereka hanya mengundangku pulang untuk merayakan keberhasilan Bagas. Seperti biasa, aku tidak pernah menjadi bagian dari kebanggaan mereka. Aku meletakkan ponselku di meja tanpa membalas. Aku menarik napas dalam, lalu kembali ke dapur. Aku masih punya adonan yang harus dipanggang. Aku masih punya hidup yang harus aku bangun. Aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Dan aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan diriku merasa tidak berharga. Aku berdiri di depan rumah, menatap pintu yang sudah bertahun-tahun menjadi gerbang menuju rasa sakitku. Di balik pintu itu, aku tumbuh dengan luka-luka yang tak terlihat, dengan air mata yang selalu kusembunyikan. Hari ini, aku kembali. Aku membawa sekotak kue yang kubuat sendiri. Aku ingin berbagi hasil kerja kerasku dengan mereka. Ingin menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa harus mengikuti jalan yang mereka tentukan. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Aku tahu ada kemungkinan besar mereka tidak akan peduli. Tapi di dalam hatiku yang terdalam, aku masih berharap. Aku masih berharap mereka melihatku. Begitu aku melangkah masuk, suara tawa Bagas langsung menyambutku. Ia duduk di sofa dengan santai, masih mengenakan kemeja kerja yang rapi. Di tangannya, ada secangkir kopi yang mungkin baru saja dibuatkan ibu untuknya. Ibu duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain cerita Bagas tentang pekerjaannya. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu seseorang menyadari keberadaanku. Tapi tidak ada. Aku harus berdeham pelan agar mereka menoleh. Bagas menatapku sekilas, lalu tertawa kecil. "Oh, kamu datang juga," katanya, seolah aku hanya tamu yang tidak diundang. Ibu melirikku dengan ekspresi datar. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. "Kenapa baru pulang sekarang?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum. "Aku sibuk, Bu." Aku berjalan mendekat dan meletakkan sekotak kue di meja. Aku bawakan kue buatanku. "Mau coba?" Bagas mengangkat alisnya, lalu melirik kotak itu dengan pandangan meremehkan. "Kue?" Ia tertawa pelan. "Jadi, setelah kuliah bertahun-tahun, kamu cuma jualan kue?" Aku menegang. "Aku tidak cuma jualan kue, Bagas. Aku menjalankan bisnis kecilku sendiri." Bagas menghela napas panjang dan menggelengkan kepala, seolah aku adalah anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. "Mir, kamu sadar nggak? Orang kuliah itu tujuannya biar dapat kerja bagus, bukan jadi tukang kue. Minimal ya kerja di perusahaan terkenal. Lah, kamu itu buang-buang waktu dan uang kalau ujung-ujungnya cuma begini." Aku menggigit bibir. Aku tahu dia akan berkata seperti itu. Aku tahu dia tidak akan pernah memahami. Tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadaku sesak. Ibu ikut menghela napas. "Ibu juga sudah duga ini akan terjadi," katanya pelan, tapi nadanya penuh kekecewaan. "Dulu ibu sudah bilang, kamu tuh perempuan. Kalau kerja di perusahaan bagus, setidaknya bisa dapat suami yang mapan. Lah ini, kamu malah repot sendiri jualan kue yang belum tentu laku." Aku menelan ludah. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan.
ejekan Bagas atau tatapan ibu yang penuh kekecewaan. Aku ingin bertanya, kenapa selalu seperti ini? Kenapa aku tidak pernah bisa cukup baik di mata mereka? Kenapa mereka tidak bisa melihat betapa kerasnya aku berusaha? Aku ingin memberitahu mereka bahwa aku sudah berhasil menjual ratusan kue dalam seminggu, bahwa aku bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku ingin berteriak bahwa aku bangga pada diriku sendiri. Tapi apa gunanya? Sudah sejak kecil aku tahu, dalam keluarga ini, suaraku tidak pernah didengar. Aku menatap kue di meja. Aku datang dengan harapan bahwa mereka akan menghargai sesuatu yang kubuat dengan susah payah. Tapi ternyata, harapan itu sia-sia. Aku menarik napas dalam, lalu menutup kotak kuenya kembali. Aku pulang dulu, kataku singkat. Bagas hanya tertawa kecil, sementara ibu tidak berusaha menahanku pergi. Aku berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Tapi begitu aku menutup pintu, aku merasakan dadaku begitu berat. Aku berdiri di sana beberapa saat, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah melihatku sebagai seseorang yang berharga. Dan aku lelah mencoba. Aku menyeka air mata yang mulai jatuh, lalu mengangkat dagu. Aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkanku lagi. Aku menatap papan nama di depan toko kecilku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Amira S. Bakri. Itu namaku. Itu hasil kerja kerasku. Itu buktiku bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Perjalanan ini tidak mudah. Aku mengingat semua malam yang kulewati dengan tangan lelah menguleni adonan, air mata yang jatuh diam-diam saat pesanan tidak laku, dan rasa sakit yang kutelan setiap kali keluargaku mengejek pilihanku. Tapi hari ini, aku berdiri di sini. Aku berhasil. Dan yang paling aku inginkan hanyalah berbagi kebahagiaan ini dengan orang tuaku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak sekadar jualan kue, seperti yang selama ini mereka hina. Aku ingin mereka tahu bahwa aku membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Jadi, dengan hati yang penuh harapan, aku memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, aku disambut dengan suara TV yang menyala dan aroma masakan yang samar-samar tercium dari dapur. Ayah duduk di kursi favoritnya, membaca koran seperti biasa. Sementara ibu sibuk di dapur, memasak sesuatu yang hanya akan dia hidangkan dengan penuh cinta untuk Bagas. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba mengumpulkan keberanian. "Bu, Ayah, aku mau cerita sesuatu," kataku dengan suara penuh harapan. Ayah mengangkat wajahnya sekilas, lalu kembali menatap korannya. "Cerita apa?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku menarik napas dalam. Aku akhirnya berhasil buka toko kue sendiri. Tidak ada reaksi. Aku melanjutkan dengan suara yang sedikit gemetar karena gugup. "Aku ingin kalian datang nanti di hari pembukaan. Aku ingin minta doa restu kalian." Ayah hanya mengangguk kecil. "Ya, baguslah," katanya singkat. Seolah apa yang kukatakan tidak lebih penting dari berita di koran yang sedang dibacanya. Aku menelan ludah, lalu menoleh ke arah ibu, berharap setidaknya ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi tidak suka. Ibu mendengus, menaruh sendok sayur dengan kasar ke meja. "Hah, jadi kamu makin sombong sekarang," katanya dingin. Aku terkejut. "Sombong?" Ibu melipat tangannya di dada. "Iya, baru punya toko kecil saja sudah pamer. Kamu pikir kamu siapa?" Dadaku terasa sesak. "Aku bukan pamer, Bu. Aku hanya ingin berbagi kabar bahagia dengan keluarga. Aku ingin kalian ikut bangga." Ibu menghela napas panjang. "Untuk apa? Kamu tetap bukan siapa-siapa. Jangan pikir hanya karena kamu punya toko kue, kamu lebih baik dari Bagas." "Bagas? Kenapa harus selalu Bagas? Kenapa setiap kali aku mencoba menunjukkan pencapaianku, mereka selalu membandingkanku dengannya? Bagas, yang sejak kecil selalu menjadi anak kebanggaan. Bagas, yang kuliahnya dibiayai penuh tanpa harus berjuang sendiri. Bagas,
yang bekerja di perusahaan besar dan selalu dielu-elukan oleh keluarga. Bagas yang bisa melakukan apapun dan tetap mendapatkan cinta mereka. Sementara aku harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan satu kata pujian dari mereka. Tapi tidak pernah berhasil. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah dan sakit hati yang mulai merayapi dadaku. Aku menatap ibu, mencari jawaban. Apa yang harus aku lakukan supaya ibu bisa bangga padaku? Tanyaku, nyaris berbisik. Ibu menatapku dingin. Kamu tidak akan pernah bisa lebih baik dari Bagas, Amira. Jadi, berhenti bermimpi. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku merasakan dadaku seperti diremas. Tenggorokanku tercekat. Jadi selama ini, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak akan pernah cukup untuk mereka. Aku ingin berteriak, ingin menangis. Tapi aku hanya berdiri di sana, membiarkan luka lama yang kupikir sudah sembuh kembali menganga. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu aku tersenyum kecil. Senyum yang pahit, tapi penuh kepastian. Baik, Bu, kataku pelan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang peduli. Saat aku menutup pintu rumah itu, aku tahu, aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku berjalan tanpa tujuan, mencoba mengendalikan perasaan yang berkecamuk dalam dadaku. Tapi begitu aku sampai di dalam mobil, air mataku jatuh begitu saja. Aku menangis, bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya aku sadar, aku tidak akan pernah mendapatkan apa yang selama ini aku cari. Cinta, pengakuan, kebanggaan. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencoba mendapatkan itu dari mereka. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Aku menyeka air mataku dan menatap pantulan diriku di kaca spion. Aku telah bekerja keras untuk sampai sejauh ini. Aku telah melewati banyak luka dan rintangan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri, meremehkanku lagi. Aku akan sukses. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Hidupku selama ini adalah tentang bertahan. Bertahan dari rasa sakit, bertahan dari kesepian, bertahan dari keluarga yang tak pernah melihatku sebagai bagian dari mereka. Aku terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Aku terbiasa menghapus air mataku sendiri, menggenggam luka-lukaku sendiri, dan meyakinkan diri bahwa aku cukup kuat untuk terus berjalan tanpa siapapun di sisiku. Aku tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang benar-benar peduli. Sampai aku bertemu dengannya lagi. Sampai Arya kembali dalam hidupku. Hari itu, seperti biasa, aku sibuk di toko kueku. Aku sedang memeriksa stok bahan ketika suara seseorang menyebut namaku dari belakang. Amira. Suara itu menghentikan gerakanku. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang begitu familiar. Sesuatu yang membawaku kembali ke masa lalu. Aku berbalik, dan di sanalah dia berdiri. Arya. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku bertahun-tahun lalu. Aku menatapnya dengan mata melebar. Dia masih sama, tapi lebih dewasa. Rahangnya lebih tegas, sorot matanya lebih dalam. Senyumnya masih sama, hangat dan menenangkan. Kamu, aku masih mencoba mencerna kehadirannya. Arya. Dia tertawa kecil. Nggak nyangka ya. Aku masih terdiam, masih mencoba memahami bagaimana takdir bisa membawanya kembali ke hadapanku. Lama banget kita nggak ketemu. Lanjutnya, aku mengangguk pelan. Iya, lama sekali. Dia menatap sekeliling toko. Jadi ini usaha kamu? Aku mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit bangga. Iya, aku yang membangun semuanya. Arya tersenyum. Keren banget. Mir, aku selalu tahu kamu orang yang kuat. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya itu membuat dadaku terasa hangat. Seolah-olah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Ada seseorang yang benar-benar melihatku. Dan itu adalah Arya. Setelah pertemuan itu, Arya mulai sering datang ke toko. Awalnya, aku mengira dia hanya mampir karena penasaran. Tapi lama-lama, aku sadar bahwa dia tidak hanya datang untuk membeli kopi atau kue, dia datang untukku. Dia mendengarkanku. Dia melihatku. Dia memperhatikanku dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Suatu malam, setelah toko tutup, kami duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. "Jadi, selama ini kamu berjuang sendirian?" tanyanya pelan, menatapku dengan sorot mata yang penuh perhatian. Aku menghela napas. "Iya." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kenapa nggak pernah cerita?" Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Karena aku tahu nggak akan ada yang peduli. Arya menatapku lama, lalu menggeleng. "Aku peduli, Amira." Aku tertegun. Dia menatapku dalam, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengarnya. "Aku selalu peduli," lanjutnya. "Dari dulu, aku selalu ingin tahu kabar kamu. Bagaimana hidupmu setelah kuliah? Apakah kamu bahagia atau masih harus berjuang sendirian?" Dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa begitu asing, begitu hangat. Aku sudah terbiasa hidup dalam kesendirian. Sudah terbiasa menanggung semuanya sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang benar-benar peduli. Ada seseorang yang ingin tahu tentangku bukan karena ingin membandingkanku dengan orang lain, tapi karena dia benar-benar ingin melihatku bahagia. Dan aku tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Hari demi hari berlalu, dan Arya tetap ada di sisiku. Dia mendukungku dalam cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Saat aku merasa lelah dan hampir menyerah, dia mengingatkanku bahwa aku kuat. Saat aku merasa tidak dihargai oleh keluargaku, dia meyakinkanku bahwa aku berharga. Saat aku merasa dunia ini terlalu kejam, dia memberiku tempat untuk beristirahat. "Amira," katanya suatu hari, "kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun." Aku menatapnya, bingung. "Maksudmu?" Dia tersenyum. "Kamu selalu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang nggak pernah benar-benar melihatmu. Tapi kamu tahu, kamu nggak perlu itu semua. Kamu sudah cukup, Mir. Dengan atau tanpa mereka." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di mataku. Selama ini, aku berjuang begitu keras. Aku membangun bisnis ini dengan harapan bisa membuat keluargaku bangga. Aku berusaha mati-matian agar mereka melihatku, mengakui keberadaanku, mencintaiku. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa aku tidak akan pernah cukup untuk mereka. Namun di sisi lain, di matanya, di dalam hatinya, aku selalu cukup. Perasaan itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Arya, dengan suaranya yang menenangkan, dengan caranya menatapku seolah aku adalah sesuatu yang berharga. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai jatuh cinta. Mungkin itu terjadi di malam saat dia menemaniku hingga larut, mendengarkan segala keluh kesahku tanpa menghakimi. Mungkin itu terjadi di pagi saat dia datang membawa sarapan untukku karena tahu aku terlalu sibuk untuk makan. Atau mungkin, aku sudah jatuh cinta padanya sejak lama, sejak kami masih di bangku kuliah, dan aku hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Tapi satu hal yang pasti, bersamanya, aku merasa aman. Bersamanya, aku tidak merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bagaimana rasanya dicintai. Tanpa syarat, tanpa harus berusaha keras untuk membuktikan diri. Hanya karena aku adalah aku. Aku selalu bermimpi tentang hari pernikahanku. Dulu, aku membayangkan akan ada momen di mana aku berjalan di lorong dengan gaun putih, sementara keluargaku tersenyum bangga melihatku. Aku membayangkan ibuku akan menitikkan air mata haru, ayahku akan menggenggam tanganku dengan bangga, dan kakakku, Bagas,
akan bercanda seperti kakak laki-laki pada umumnya di hari bahagia adiknya. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Saat aku memberitahu keluargaku bahwa Arya melamarku, reaksi mereka dingin, seakan aku hanya memberitahu sesuatu yang tidak penting. Aku masih ingat malam itu dengan jelas. "Ibu, aku mau menikah," kataku dengan hati-hati. Ibuku menatapku sekilas dari sofa, lalu melanjutkan menonton acara televisi favoritnya. "Oh," jawabnya datar, tanpa ekspresi. Aku menunggu, berharap ada pertanyaan, harapan, atau setidaknya sedikit ketertarikan. Tapi tidak ada. Aku menelan ludah, berusaha menahan kekecewaan yang mulai muncul. Aku lalu menoleh ke ayahku, yang duduk di kursinya sambil membaca koran. "Ayah." Aku mencoba menarik perhatiannya. Dia hanya menggumam tanpa menoleh. Ya, terserah kamu." Dadaku terasa sesak. Aku mengalihkan pandangan ke Bagas, yang duduk di pojokan sambil memainkan ponselnya. Dia tertawa kecil, lalu menatapku dengan sinis. "Nikah? Hah, padahal kamu dulu yang paling gak laku." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" Bagas menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan santai. "Aku aja belum nikah. Kok malah kamu duluan?" Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia bercanda. Tapi tidak. Ekspresi wajahnya menunjukkan keirian yang nyata. Aku ingin marah. Ingin berteriak bahwa pernikahan bukanlah perlombaan. Bukan siapa yang lebih dulu dan siapa yang lebih belakangan. Tapi aku tahu, berbicara dengannya tidak akan mengubah apapun. Aku menarik napas dalam, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku hanya ingin mereka bahagia untukku. Hanya itu. Tapi ternyata, bahkan untuk itu pun, mereka tidak bisa. Sejak malam itu, aku menyadari bahwa aku harus mengurus pernikahanku sendiri. Tidak ada ibu yang repot memilihkan baju pengantin untukku. Tidak ada ayah yang bertanya tentang bagaimana rencana pernikahanku nanti. Tidak ada Bagas yang menggodaku dengan lelucon khas kakak beradik. Aku hanya punya Arya. Dan aku hanya punya teman-temanku. "Apa kamu sedih?" Arya bertanya saat kami duduk berdua di sebuah kafe, membahas persiapan pernikahan kami. Aku mengaduk minumanku dengan pelan, menatap cangkir kopi di depanku. "Tentu saja," jawabku lirih. Arya menggenggam tanganku di atas meja. "Maaf ya, kalau aku bisa, aku ingin mereka lebih peduli sama kamu." Aku menatapnya, tersenyum pahit. Aku sudah terbiasa. Dia menghela napas. "Tapi kamu gak seharusnya terbiasa dengan hal seperti ini, Amira." Aku tahu itu. Aku tahu aku pantas mendapatkan keluarga yang lebih peduli. Tapi kenyataan tidak bisa diubah. Jadi, aku hanya bisa menerima. Tapi ada satu hal yang tidak akan berubah. Aku masih punya Arya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, itu sudah cukup. Aku selalu berpikir bahwa setelah menikah, aku akan tetap menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Berdiri sendiri, berjuang sendiri, tanpa ada tempat untuk bersandar. Selama 24 tahun, aku sudah terbiasa hidup dalam keluarga yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Aku tumbuh dengan pemikiran bahwa cinta dan perhatian dari keluarga hanyalah sebuah kemewahan yang tidak semua orang bisa miliki, termasuk aku. Jadi, aku tidak pernah berharap banyak saat memasuki rumah baru bersama Arya. Aku siap jika aku harus menghadapi kesepian yang sama. Aku siap jika aku harus bertahan sendirian lagi. Tapi aku salah. Hari pertama aku memasuki rumah keluarga Arya, aku masih membawa beban dari masa laluku. Aku masih menyimpan rasa takut bahwa aku tidak akan diterima, bahwa aku hanya akan menjadi orang asing di rumah ini, sama seperti yang aku rasakan di rumah lamaku. Namun, semua itu runtuh ketika ibu mertua menyambutku dengan hangat. Begitu aku melangkah masuk, dia langsung menghampiriku dan memelukku erat. "Selamat datang di rumah, Amira," katanya dengan suara lembut, penuh kasih sayang. Aku tertegun. Tanganku menggantung di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Pelukan ini terasa asing.
Seumur hidupku, ibuku sendiri bahkan tidak pernah memelukku seperti ini. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan keluarga baru ini. Jadi, aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Terima kasih, Bu," jawabku pelan. Namun di dalam hatiku, aku sudah mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hangat, sesuatu yang selama ini tidak pernah aku miliki. Sebuah keluarga yang benar-benar menerimaku. Hari-hari berlalu, dan semakin lama, aku semakin merasakan perbedaan yang begitu besar. Jika dulu di rumahku sendiri aku selalu merasa seperti bayangan yang tidak terlihat, di sini aku benar-benar dihargai. Aku terkejut ketika ibu mertua selalu memastikan aku sudah sarapan setiap pagi. "Amira, kamu suka nasi uduk, kan? Ibu buat khusus buat kamu," katanya suatu pagi sambil menyajikan makanan di meja. Aku menatap piring itu dengan perasaan campur aduk. Di rumah lamaku, aku terbiasa membuat sarapan sendiri, atau kadang melewatkannya karena tidak ada yang peduli apakah aku makan atau tidak. Aku terbiasa bangun pagi dan langsung mempersiapkan hari tanpa ada seorang pun yang menanyakan apakah aku butuh sesuatu. Tapi di sini, seseorang mengingat apa yang kusuka. Seseorang peduli dengan kebutuhanku. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin menangis hanya karena sepiring nasi uduk. Itu terdengar bodoh. Tapi bagiku, ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang perhatian. Ini tentang kasih sayang yang selama ini tidak pernah aku rasakan. "Terima kasih, Bu," jawabku lirih, dengan suara yang hampir bergetar. Ibu mertua tersenyum, lalu tanpa ragu mengelus kepalaku dengan lembut. "Ibu senang kamu ada di sini, Amira." Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari sebuah keluarga. Namun yang paling menyentuh hatiku bukan hanya perhatian kecil seperti itu. Ibu mertua juga selalu mendengarkanku. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan ibuku sendiri. Suatu malam, setelah makan malam, aku duduk di ruang tamu, termenung sendirian. Aku seharusnya merasa bahagia. Aku seharusnya menikmati hidup baruku. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan masa laluku. Aku masih mengingat bagaimana aku selalu merasa tidak cukup baik di mata keluargaku sendiri. Aku masih mengingat bagaimana ibuku selalu membela Bagas dan mengabaikanku. Aku masih mengingat bagaimana ayahku tidak pernah peduli dengan perasaanku. Aku mencoba mengusir pikiran-pikiran itu, tapi mereka tetap ada. Lalu tiba-tiba, ibu mertua duduk di sampingku. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu." Dia menggenggam tanganku, mengusapnya dengan lembut. "Ibu tahu, kamu bukan tipe orang yang mudah cerita. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu ada di sini, ya." Dada ini terasa begitu sesak, begitu hangat, begitu nyaman. Aku menatapnya, dan entah bagaimana, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa aman. Tanpa bisa kutahan, air mataku jatuh. Aku menangis. Di hadapan seseorang yang baru beberapa bulan lalu resmi menjadi bagian dari keluargaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena kelegaan. Karena akhirnya, aku menemukan tempat di mana aku diterima. Karena akhirnya, aku merasakan kasih sayang yang selama ini selalu aku dambakan. Hari-hari berikutnya, aku semakin menyadari betapa berharganya keberadaan ibu mertua dalam hidupku. Dia tidak hanya melihatku sebagai menantu, tapi benar-benar memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Ketika aku sakit, dia merawatku tanpa ragu. Ketika aku merasa lelah, dia memberiku tempat untuk bersandar. Ketika aku merasa ragu akan diriku sendiri, dia mengingatkanku bahwa aku berharga. "Bagi ibu, kamu sudah seperti anak ibu sendiri, Amira," katanya suatu hari. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Seorang wanita yang bahkan tidak melahirkanku bisa mencintaiku seperti ini.
Sementara ibu kandungku sendiri. Aku menggelengkan kepala, menolak untuk membandingkan. Aku tidak ingin merusak momen ini dengan luka dari masa lalu. Yang penting adalah, aku akhirnya menemukan tempatku. Aku akhirnya merasakan seperti apa dicintai tanpa syarat. Aku akhirnya memiliki seseorang yang melihatku apa adanya, dan tetap mencintaiku. Dan itu lebih dari cukup. Hidup memang punya cara unik untuk mengajarkan seseorang tentang keadilan. Ada saatnya seseorang yang selama ini selalu menindas akhirnya harus merasakan apa yang pernah mereka lakukan kepada orang lain. Bagiku, Bagas adalah sosok yang selalu berada di atas, sementara aku harus merangkak di bawah bayangannya. Dia selalu menjadi anak kesayangan, selalu mendapatkan pembelaan, sementara aku hanya bisa menerima nasib. Tapi kali ini, keadaan berubah. Aku tidak pernah menyangka bahwa dunia bisa berputar sedemikian rupa. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, orang yang dulu meremehkanku akan berdiri di hadapanku dalam posisi yang berbeda. Semua berawal dari sebuah percakapan sederhana dengan Arya suatu malam. Aku sedang menata kue-kue pesananku di meja makan ketika Arya pulang kerja dengan wajah lelah. Aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia memikirkan sesuatu yang berat. "Kamu kenapa?" tanyaku, meletakkan pisau kue dan menatapnya penuh perhatian. Arya menghela napas, lalu duduk di kursi dengan sedikit ragu sebelum akhirnya berkata, "Aku baru tahu kalau Bagas kerja di perusahaan kita." Tanganku yang sedang merapikan kue terhenti. Aku menoleh dengan alis berkerut. "Serius?" Arya mengangguk. "Iya. Aku memang jarang menangani divisi pemasaran secara langsung. Jadi aku nggak sadar kalau dia ada di sana. Tapi tadi, manajer divisi lapor ke aku soal seorang karyawan yang bermasalah. Dan ternyata itu Bagas." Aku seakan bisa menebak kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Bagas dan disiplin kerja? Aku tahu sejak awal bahwa itu bukan kombinasi yang baik. "Apa yang dia lakukan?" tanyaku pelan, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Arya mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Dia sering datang terlambat, banyak absen tanpa alasan jelas, dan hampir selalu bermain game saat jam kerja. Dia juga nggak pernah menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan kalau ditegur, dia malah marah-marah ke rekan kerjanya. Aku menggelengkan kepala, tidak terkejut. Dulu dia juga seperti itu di rumah, gumamku lirih. Selalu merasa berhak atas segalanya, tapi nggak pernah mau usaha lebih. Arya menatapku dengan ragu. "Mira, aku nggak mau kamu merasa nggak enak kalau sesuatu terjadi nanti." Aku tahu maksudnya. Aku tahu ini bukan masalah kecil. Bagas adalah kakakku. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Aku percaya sama kamu. Lakukan yang terbaik untuk perusahaan, bukan untuk hubungan keluarga." Arya menatapku sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin memburuk. Laporan tentang Bagas semakin banyak. Beberapa rekan kerjanya mulai mengeluh, merasa harus menanggung beban pekerjaannya. Bahkan beberapa klien penting hampir mundur karena kelalaiannya. Manajer divisi akhirnya mengambil keputusan tegas. Bagas harus dikeluarkan. Hari itu, Bagas dipanggil ke ruangan manajer. Aku tidak ada di sana, tapi Arya menceritakan semuanya kepadaku malam harinya. "Dia nggak terima," kata Arya, meletakkan ponselnya di meja dengan wajah lelah. Dia berteriak, menuduh semuanya hanya ingin menjatuhkannya. Dia bilang, karena dia iparku, dia harusnya dapat perlakuan khusus. Aku tersenyum miris. Dia benar-benar berpikir seperti itu. Arya mengangguk. "Iya." Dia marah-marah di depan manajer. Sampai akhirnya aku harus turun tangan. Saat dia melihat aku, dia langsung bilang kalau aku pasti ikut campur dalam keputusan ini. Aku menelan ludah. "Dan kamu bilang apa?" Arya menghela napas, lalu menatapku dengan lembut. Aku bilang, "Aku bahkan gak pernah ikut rapat keputusan ini. Ini murni keputusan manajer dan HR karena kinerjanya sendiri."
Aku bisa membayangkan wajah Bagas saat itu. Penuh kemarahan, penuh rasa tidak percaya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus menghadapi konsekuensi atas sikapnya sendiri, tanpa ada ibu yang bisa membelanya, tanpa ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dan jujur saja, aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa, inilah keadilan. Malamnya, ibuku menelepon. Suara marahnya terdengar jelas begitu aku mengangkat panggilan. Amira, kamu pasti tahu soal ini, kan? Bagas dipecat dari pekerjaannya. Ini pasti ulah suamimu. Aku tahu dia sengaja menjatuhkan kakakmu. Aku menghela napas, menekan rasa lelah yang tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Bu, ini bukan salah Arya. Bagas dipecat karena kinerjanya sendiri. Tidak mungkin, bentaknya. Kamu pasti ada hubungannya dengan ini. Kamu pasti sengaja ingin melihat kakakmu jatuh. Aku menutup mata, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Aku sudah lelah. Lelah selalu menjadi kambing hitam dalam keluarga ini. Lelah selalu dianggap sebagai musuh hanya karena aku tidak mengikuti kemauan mereka. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, Bu, selama ini aku sudah berusaha menerima perlakuan ibu dan Bagas. Aku sudah cukup lama diam. Tapi kali ini, aku nggak akan diam lagi. Ibuku terdiam di ujung telepon. Aku melanjutkan, suara sedikit bergetar, tapi penuh ketegasan. Dulu, waktu aku berjuang sendiri, ibu nggak pernah peduli. Waktu aku berjualan kue dan dikata-katai Bagas, ibu malah mendukung dia. Waktu aku berhasil mendirikan bisnis, ibu malah bilang aku sombong. Tapi sekarang, saat karma berbalik ke Bagas, ibu malah menyalahkan aku. Hening. Aku bisa mendengar napas ibuku yang terdengar berat. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan kata-kata kasarnya melukaiku lagi. Aku sudah cukup, Bu. Lanjutku. Aku nggak akan membiarkan ibu atau siapapun lagi memperlakukan aku seperti dulu. Aku sudah punya kehidupanku sendiri. Dan aku bahagia. Kalau ibu masih tetap ingin menyalahkan aku, silakan. Tapi aku nggak akan membiarkan itu mengganggu hidupku lagi. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Hatiku berdebar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku merasa menang. Bukan karena Bagas dipecat, tapi karena akhirnya aku berani berdiri untuk diriku sendiri. Hidup adalah roda yang terus berputar. Dulu aku selalu berada di bawah, dipandang sebelah mata, diremehkan, dan tidak dianggap oleh keluargaku sendiri. Tapi sekarang, keadaan telah berbalik. Bukan karena aku menginginkannya, melainkan karena waktu dan kehidupan akhirnya mengajarkan mereka bahwa yang mereka anggap tidak berharga, ternyata bisa bertahan lebih baik daripada yang mereka banggakan selama ini. Setelah dipecat, keadaan Bagas berubah drastis. Ia yang terbiasa hidup nyaman dengan gaji tetap, kini harus merasakan bagaimana rasanya menjadi pengangguran. Namun, alih-alih berusaha mencari pekerjaan baru, ia justru semakin terpuruk. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di kamar, bermain game dan menghindari kenyataan. Aku mendengar kabar ini dari beberapa tetangga lama yang masih peduli padaku. Bagas sekarang sering termenung di depan rumah, kata seorang tetangga saat aku tak sengaja bertemu dengannya di pasar. Dulu dia selalu tanpa percaya diri, sombong, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Tapi sekarang, dia jarang bicara, jarang keluar rumah. Bahkan ibumu juga berubah. Tidak seperti dulu yang selalu menyombongkan anak laki-lakinya. Aku hanya tersenyum tipis mendengar hal itu. Dulu, aku sering bertanya-tanya kapan keluargaku akan sadar. Kapan mereka akan mengerti betapa sakitnya diperlakukan seperti aku bukan bagian dari mereka. Tapi sekarang, ketika penyesalan mulai menghampiri mereka, aku tidak tahu apakah aku masih ingin merasakan kebahagiaan karena hal itu. Rasanya kosong, tidak ada kepuasan, tidak ada kebanggaan, hanya perasaan bahwa akhirnya mereka tahu bagaimana rasanya.
Suatu malam, telepon genggamku berdering. Aku melihat nama yang tertera di layar. Ibu. Aku terdiam beberapa saat. Jari-jariku ragu untuk menekan tombol jawab. Sudah lama sekali ibu tidak meneleponku. Biasanya, kalau ibu menghubungiku, itu bukan untuk menanyakan kabarku, melainkan hanya untuk mengeluh atau menyalahkanku atas sesuatu. Tapi entah kenapa, kali ini hatiku berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda. Aku akhirnya menjawab panggilan itu. Halo. Di ujung sana, terdengar suara ibu. Berbeda dari biasanya, tidak ada nada menggurui atau merendahkan, melainkan suara yang terdengar, lelah. Mira, katanya lirih. Bisa pulang sebentar. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Ibu terdiam sejenak, lalu dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, ayahmu sakit. Hatiku mencelos. Apa? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Sejak kapan? Beberapa minggu lalu, jawabnya dengan napas berat. Dokter bilang ayah kena stroke ringan. Kami sudah berusaha merawatnya di rumah, tapi keadaan semakin sulit. Aku bisa merasakan nada putus asa dalam suaranya. Dulu, aku selalu ingin mendengar ibuku berbicara padaku dengan cara yang lebih lembut, dengan nada yang menunjukkan bahwa ia butuh aku bukan hanya untuk dimarahi atau direndahkan. Tapi kini, saat akhirnya ia berbicara seperti itu, aku tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit yang samar. Aku akan pulang, kataku akhirnya, meskipun aku sendiri masih tidak yakin dengan perasaanku. Ketika aku tiba di rumah orang tuaku, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Rumah itu yang dulu terasa penuh dengan suara keras dan kesombongan, kini terasa sunyi dan sepi. Seakan-akan kehidupan yang selama ini mereka banggakan telah memudar sedikit demi sedikit. Aku melangkah masuk dan menemukan ayah terbaring di tempat tidur. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya lebih pucat. Rambutnya semakin banyak yang memutih, dan matanya yang dulu tajam kini tampak lelah. Ketika melihatku, ayah mencoba tersenyum, meskipun aku tahu itu bukan hal yang mudah baginya. Kamu datang, Mira, katanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di samping tempat tidur ayah, ibu duduk dengan tatapan yang sulit aku baca. Wajahnya tidak lagi menampilkan kesombongan atau kemarahan seperti dulu. Yang ada hanya ekspresi lelah dan penyesalan. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Aku tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ibu mengucapkan kata-kata itu padaku. Bagas duduk di sudut ruangan, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunduk, seakan tidak ingin menatapku. Hening menyelimuti ruangan. Aku tidak tahu apa yang mereka harapkan dariku. Aku tidak tahu apakah mereka ingin meminta maaf atau hanya ingin aku ada di sini karena mereka butuh seseorang yang bisa diandalkan. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu tiba-tiba menggenggam tanganku. Mira. Suaranya bergetar. Aku terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ibuku menangis di depanku. Kami salah selama ini, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kami salah memperlakukanmu. Aku salah. Nak. Hatiku terasa berat. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak, menanyakan kenapa mereka baru sadar sekarang, setelah bertahun-tahun aku hidup dalam bayangan Bagas, dalam kesepian, dalam ketidakadilan. Tapi ketika aku melihat ayah yang terbaring lemah, melihat ibu yang kini tidak lagi bisa menyombongkan diri, melihat Bagas yang hanya bisa menunduk dalam diam, aku menyadari sesuatu. Mereka sudah menerima hukumannya sendiri. Mereka sudah merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau membiarkan dendam merusak hidupku. Jadi aku hanya berkata pelan, "Aku di sini, Bu." Ibu menangis semakin kencang, menggenggam tanganku lebih erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Bagas akhirnya mendongak,
menatapku dengan mata yang penuh beban. "Maafkan aku, Mira," katanya pelan. Aku terkejut. Bagas, yang selama ini selalu merasa lebih baik dariku, akhirnya meminta maaf. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku telah menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Bukan karena keluargaku akhirnya menyesal. Bukan karena mereka akhirnya meminta maaf. Tapi karena aku tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa berharga. Aku sudah bahagia, dengan atau tanpa mereka. Aku duduk di teras rumah, menatap layar ponsel yang baru saja kumatikan. Panggilan dari ibu masih bergema di kepalaku. Setiap kata, setiap nada yang ia lontarkan, membuat perasaanku berkecamuk. "Kamu benar-benar tega, Mira." Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tega. Aku. Setelah semua yang aku lalui, setelah bertahun-tahun merasa tidak diinginkan, setelah berjuang sendiri tanpa sedikit pun dukungan dari mereka, aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi yang tersisa dalam hatiku hanyalah lelah. Sejak ayah sakit dan Bagas kehilangan pekerjaannya, hidup mereka tidak lagi sama. Mereka kehilangan pegangan, kehilangan kebanggaan yang selama ini mereka junjung tinggi. Aku bisa memahami betapa sulitnya bagi ibu menerima kenyataan bahwa anak laki-laki yang selama ini ia banggakan justru gagal mempertahankan hidupnya. Sementara aku, anak yang selalu mereka remehkan, berhasil berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Tapi itu bukan salahku. Aku sudah cukup lama menunggu mereka mengakui keberadaanku, menantikan hari di mana mereka melihatku bukan hanya sebagai beban, bukan hanya sebagai seseorang yang kurang dibanding Bagas. Dan kini, saat mereka akhirnya membutuhkan aku justru merasa hambar. Bukan karena aku ingin membalas dendam, bukan karena aku tidak punya hati, tetapi karena aku tidak ingin lagi kehilangan diriku sendiri demi mereka. Saat aku masih kecil, aku sering memimpikan kehidupan yang berbeda. Aku selalu iri melihat teman-temanku yang dipeluk dan disayang oleh ibu mereka. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dipanggil dengan lembut, dibelai saat menangis, didukung saat merasa ragu. Aku ingin ayah melihatku, bukan hanya sebagai seorang anak perempuan yang keberadaannya tidak penting, tetapi sebagai seseorang yang juga berhak atas kasih sayang. Namun, yang kudapat hanyalah dingin. Selama bertahun-tahun, aku terus berusaha membuktikan diri. Aku belajar dengan giat, berharap bisa membuat mereka bangga. Aku mencoba bersikap manis, berharap bisa menarik perhatian mereka. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap saja menjadi yang kedua. Bagas selalu lebih diutamakan. Bagas selalu lebih dipuji. Bagas selalu dibela. Bahkan saat ia jelas-jelas menyakitiku. Aku tumbuh dengan luka yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Dan sekarang, setelah semua itu, mereka ingin aku kembali. Mereka ingin aku ada di sisi mereka, merawat ayah, membantu Bagas bangkit kembali. Aku menggigit bibir, menekan perasaan yang bercampur aduk di dadaku. Aku tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Aku tahu bahwa mungkin di hati kecil mereka ada kasih sayang untukku. Tapi kasih sayang itu tidak cukup. Aku sudah terluka terlalu dalam. Aku sudah belajar bagaimana rasanya bertahan sendiri tanpa uluran tangan mereka. Dan yang lebih penting, aku sudah menemukan tempat di mana aku benar-benar diterima. Aku merasakan genggaman lembut di tanganku. Aku menoleh dan melihat Arya duduk di sampingku, menatapku dengan penuh pengertian. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya lembut. Aku terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku merasa sedih, tapi di sisi lain, aku juga merasa lega." Arya mengangguk, seolah memahami semuanya tanpa perlu aku jelaskan. "Kamu tidak perlu merasa bersalah, Mira," katanya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah cukup berjuang untuk mendapatkan tempat di hati mereka. Tapi jika mereka hanya menginginkanmu saat mereka butuh, itu bukan cinta yang sebenarnya." Aku menatap wajahnya,
Dan entah kenapa, kata-katanya membuat dadaku terasa lebih ringan. Aku tahu Arya benar. Cinta bukanlah sesuatu yang diberikan hanya saat dibutuhkan. Cinta seharusnya selalu ada, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Dan aku sudah menemukannya. Bukan di tempat aku dilahirkan, tetapi di tempat di mana aku benar-benar dihargai. Aku menggenggam tangan Arya lebih erat, merasakan kehangatan yang selalu ia berikan padaku. "Terima kasih," bisikku. Arya tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku menutup mata, membiarkan diriku tenggelam dalam ketenangan yang kini telah menjadi milikku sepenuhnya. Aku telah membuat pilihan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa aku tidak akan menyesalinya. Hidup adalah perjalanan yang penuh luka dan pelajaran. Aku telah melewati begitu banyak hal, dari rasa sakit yang kupendam sejak kecil hingga perjuangan membangun hidupku sendiri. Kini, aku berdiri di tempat yang berbeda, bukan lagi sebagai gadis kecil yang merindukan kasih sayang yang tak kunjung datang, tetapi sebagai seorang wanita yang akhirnya memahami bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, dan tidak semua cinta harus diperjuangkan. Aku pernah berharap keluargaku akan berubah, bahwa suatu hari mereka akan melihatku dengan mata yang berbeda, menyadari kesalahan mereka, dan meminta maaf atas semua yang pernah mereka lakukan padaku. Aku pernah berpikir bahwa jika hari itu tiba, aku akan merasakan kelegaan yang luar biasa, bahwa semua kepedihan yang selama ini menghantuiku akan hilang begitu saja. Tapi kenyataan tidak pernah seindah itu. Mereka tidak pernah benar-benar meminta maaf. Ibu tetap menjadi ibu yang sama. Dia kini lebih lembut kepadaku, tetapi aku tahu itu bukan karena dia menyesali masa lalunya, melainkan karena kini dia membutuhkan aku. Ayah tetap diam, seolah semua yang terjadi di masa lalu hanyalah angin yang berlalu. Dan Bagas, dia tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia menyesal atas semua yang telah dia lakukan padaku. Namun, yang berbeda sekarang adalah aku. Aku bukan lagi Amira yang dulu. Aku tidak lagi berharap mereka akan berubah. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Aku tidak lagi mengemis cinta yang seharusnya mereka berikan tanpa syarat sejak awal. Aku telah belajar bahwa beberapa luka akan tetap ada seumur hidup. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba menghapusnya. Ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki. Ada hubungan yang tak bisa kembali seperti dulu. Dan tidak apa-apa. Tapi aku bukan orang jahat. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga yang membawaku ke dunia ini. Mereka adalah bagian dari hidupku, meskipun bukan bagian yang selalu indah. Aku tetap membantu mereka sebisa mungkin. Aku mengirim uang bulanan agar mereka tidak kekurangan. Aku tetap menjenguk mereka, meskipun tanpa harapan akan kehangatan yang dulu selalu kudambakan. Namun, ada batas yang tidak akan pernah aku lewati lagi. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka menyakitiku. Aku tidak akan pernah lagi menjadi gadis kecil yang selalu merasa sendirian dan tidak dicintai. Karena kini aku sudah menemukan tempat di mana aku benar-benar diterima. Di rumah yang kubangun bersama suamiku, aku menemukan cinta yang tulus, cinta yang tidak menuntut, tidak membandingkan, tidak mengabaikan. Di dalam pelukan mertuaku, aku merasakan kehangatan seorang ibu yang selama ini aku rindukan. Di dalam keluarga baru yang kupilih sendiri, aku akhirnya tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Mungkin hidupku tidak sempurna, mungkin ada bagian dari hatiku yang masih terluka, tapi aku bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Aku sudah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Tapi aku tidak akan pernah melupakan. Karena dari luka-luka itulah aku belajar untuk menjadi lebih kuat. Karena dari kekecewaan itulah aku menemukan keberanian untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Dan karena dari kehilangan itulah aku akhirnya menemukan diriku sendiri.